Gue sebenarnya tidak merekomendasikan buat teman-teman untuk mudik lebaran pakai mobil EV. Tapi kali ini gue coba deh rekomendasiin 5 mobil aja. Ini gue sudah catetin kayak range-nya, harganya, kurang lebihnya seperti itu ya. Gue mulai dari urutan nomor 5, karena gue bakal rekomendasiin 5. Mungkin ini bisa berbeda dengan pendapat teman-teman, tapi silahkan aja ya. Pertama, urutan nomor 6 ya, itu Wuling Darion. Darion ini ibaratnya gue bisa bilang adalah comeback-nya Wuling setelah kemarin dihajar sama brand-brand yang lain gitu loh. Tapi Darion ini agak unik nih. Pertama, namanya Darion, dari nama dari Indonesia. Uniknya tuh Darion atau Wuling ini, dia tuh pengen dikenal ini adalah brand Indonesia. Ibaratnya tuh gampangnya didesain khusus untuk masyarakat Indonesia. Bentuknya itu adalah MPV boxy kayak Serena, kayak Alphard, kayak Foxy gitu loh. Mobil ini dijual mulai dari sekitar 300 jutaan nih. Itu yang varian paling murah 356 atau 359 gitu. Terus range yang bisa jalan sekitar 540 km. Gampangnya kalau kalian pakai mobil ini pulang ke Semarang mungkin kalian ngecasnya kalau lebih tenang ya menurut gue ya, casnya sekali. Karena apa, kalau mobil kayak gini pasti ini kan klaim doang nih. Bisa jadi nggak sampai segitu. Jadi salah satu tips buat teman-teman mencari mobil listrik atau yang sudah pakai, jangan dibiarin baterai kalian kurang dari 20%. Dan kalau ngecas, kecuali pas perjalanan jarak jauh, jangan ngecas lebih dari 80%. Fiturnya cukup oke sih, gue udah pernah review. Mungkin nanti link videonya gue taruh atas. Selanjutnya ada siapa? Sebenarnya ada BYD M6. Oke, kenapa lebih gue utamain si BYD atau urutan nomor tinggi? Pertama, desainnya itu cukup oke sebenarnya. Cukup oke, meskipun kalau gue pakai mobil itu kadang-kadang suka ditegur, kayak suka ditanya, Mas mau jemput siapa? Karena jadi kayak dianggap mobil Grab, warna hitam terutama ya. Kalau Grab kebanyakan warna hitam kan memang kan. Terus BYD M6 ini mampu mengguncang ya industri otomotif di Indonesia karena dia pertama satu-satunya mobil EV yang bentuknya MPV, rame. Mobil ini itu dijual mulai dari 383, range-nya sekitar 420-an mulai sampai 530 km. Dan BYD ini kan memang baterainya terkenal ya, sudah banyak dipakai kayak operasional dari bus EV dan segala macam gitu. Bahkan dia juga variannya sekarang ya, bener-bener ya dia cuma jualan mobil listrik doang loh. Kalau kayak misalnya kita ngomongin Wuling tadi, itu kan ada jual mobil bensin bahkan plug-in hybrid. Oke, selanjutnya ada mobil ini yang unik nih, ada dari GAC Aion-V. Kenapa gue rekomendasiin? Pertama, harganya dulu, kita mulai dari 400 jutaan, terus range-nya 500-an. Yang gue suka pertama, mobil ini tuh ada kulkasnya, ada penghangat juga. Jadi misalkan kalian yang punya anak kecil, butuh kayak penghangat susu apa ASI gitu ya, bisa diangetin atau didinginin tuh bisa banget. Kalau ASI didinginin, kalau misalkan mau masak pop mie juga bisa gitu loh ya kan. Itu menarik, kayaknya dia doang ya satu-satunya. Udah gitu dia satu-satunya mobil EV yang dilengkapi dengan ban serep. Kalau model si Soso, apalagi dibentuknya SUV, cuma paling catatannya adalah panoramiknya nggak bisa dibuka. Tapi mobilnya cukup ganteng dan itu cukup laris manis loh. Oke, selanjutnya ada ini yang mobil viral yang sering gue pakai, itu adalah Jayco G5. Harganya mulai dari 249, paling mahal 299. Range-nya itu klaimnya sekitar 500 km ya. 500 km, gue belum pernah ya. Belum pernah sih sampai segitu. 400 atau 500-an kayak gitu menurut gue udah cukup. Pokoknya 400 itu udah cukup oke sebenarnya. Mobil ini apa sih yang bikin laku? Karena bentuknya SUV. Sebenarnya dia itu bisa dilawankan dengan si Aion-V sama Kona dan segala macam, tapi harganya menarik banget kan. Udah gitu, dia kayak ada fitur-fitur yang V2L. Mode berkendara cuma ada Eco sama Sport doang, cukup oke. Terus udah coba gue pakai camping kemarin juga cukup oke. Pertama, mobil ini yang bikin laris manis, harganya tuh cukup mengguncang sih. Dan bentuknya adalah Range Rover kayak gitu. Bentuknya itu SUV boxy kayak gitu. Dan selanjutnya yang terakhir ada ini nih, BYD Etowan. Harganya dijual nggak sampai 200 juta, paling mahal sekitar 235. Range-nya 300 sama 380. Pertama kenapa? Mobil ini tuh sebenarnya bukan lawan LCGC, tapi secara harga dia mirip banget. Sehingga orang yang mau cari mobil pertama kepikiran nih, ini boleh juga gitu loh. Apalagi dia sudah support fast charging, tapi kalau misalnya ada yang nanya, Mas itu belum dilengkapi dengan safety sense, menurut gue nggak terlalu penting. Tapi dia sudah dilengkapi dengan cruise control yang cukup ngebantu. Dan secara desain mobil ini juga bentuknya lucu. Nggak heran penjualannya tuh gila laris manis. Nanti gue taruh deh penjualannya letaknya di sini. Nah,
Overall, sekarang gini ya, untuk tips teman-teman yang misalkan lagi cari mobil EV pertama yang harus diperhatiin apa? Pertama, listrik rumah kalian bagaimana? Garasi, jangan lupa ya, jangan lupa nggak ada garasi. Terus tanya dulu nih, kalau misalkan saya beli Walmart charging, bayar nggak? Gratis nggak? Sudah include apa nggak? Terus pajak SNK udah pasti murah, jangan kaget. Pokoknya jangan sering-sering ngecas di fast charging, usahain kalian ngecas di rumah. Jadi misalkan kalian pulang, cas, tinggal colok, pagi sudah penuh, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian udah pasti irit. Kenapa? Sebenarnya gue juga berani kasih video ini sebagai video rekomendasi. Kalau kalian pakai mobil listrik itu setidaknya kalian pasti ngirit BBM mungkin 1-2 juta, pajak mungkin bisa irit sekitar 4 juta, tuh udah irit berapa? 2 juta deh, 2 juta sama 4 sudah 6 juta ya kan. Terus bebas ganjil genap, senyap, kalian nggak bakal keracunan gas CO. Kita ngomong CO ya, bukan pembakaran ya. Pastiin juga kalian cek nih lifetime warranty nggak dan segala macam biar kalian lebih tenang. Bahkan ada beberapa mobil brand pabrikan yang sudah ada sistem sewa baterai, otomatis lebih murah. Sebenarnya varian VinFast, tapi udah itu next time aja. Tapi jujur kalau misalnya ditanya, Mas Gu, ada nggak pengen beli kelima mobilin? Ada, tapi jujur mobil yang paling pengen gue beli EV ada apa? Ioniq 5. Kenapa mobil itu? Gak tau kenapa, gue kalau lihat tuh suka aja. Ganteng, futuristik, dan ada sentuhan retro-retronya seperti itu. Kalau kalian suka gue bahas konten-konten kayak gini atau next pengen ada bintang tamu, kalian komen aja. Jangan lupa follow Instagram gue @teguh.ku. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.